Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Penahanan tersangka korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama Boking. Balai Monitoring Kelas 1 Kupang memusnahkan sejumlah barang bukti hasil sitaan. Energi terbarukan menjadi solusi dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya Nina Kulfa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menggelar press release atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama atau RSP Boking, Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tahun anggaran 2017. Kasus tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama atau RSP Boking telah memasuki tahap penyidikan dan telah dilakukan penahanan terhadap beberapa tersangka. Sebelumnya, pihak Polda NTT telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka, yakni BY sebagai pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dan AFL sebagai peminjam bendera dan kontraktor pelaksana. Kali ini, Polda NTT juga kembali melakukan penahanan terhadap 3 tersangka lainnya, yakni MZ, GA, dan HD. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Joni Asadoma menyampaikan tersangka MZ selaku Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi memiliki peran sebagai kontraktor pelaksana dan pemberi pinjam bendera kepada tersangka AFL dengan fee sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya, tersangka hanya menandatangani kontrak dengan Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dengan seluruh pelaksanaan fisik pekerjaan RSP Boking dan belanja material dilakukan oleh tersangka AFL. Tersangka berikutnya yakni GA sebagai konsultan perencana yang menandatangani kontrak sebesar Rp821.922.000 dalam melaksanakan perencanaan pembangunan RSP Boking hanya melibatkan 5 tenaga ahli dari 16 tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kontrak. Sampai selesai pembangunan fisik, hasil perencanaan pembangunan RSP Boking belum diserah terimakan secara resmi kepada PPK dan telah menerima pembayaran sebesar 64% dari nilai kontrak perencanaan. Tersangka selanjutnya yakni HD sebagai konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan. Tersangka tidak melakukan pengawasan sesuai amanat kontrak, di mana tersangka tidak mempekerjakan tenaga ahli sesuai kontrak dan menerima pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp199.850.000. Pada para tersangka dikenakan yang pertama adalah Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan atau pasal 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Irjen Joni Asadoma menambahkan, dalam waktu dekat penyidik akan merampungkan berkas perkara untuk kembali dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam pemeriksaan mengenai kasus tindak pidana korupsi RSP Booking ini memungkinkan adanya tersangka baru. Jika hasil pemeriksaan mengarah kepada tersangka lain, maka akan dilakukan penyelidikan dan penindakan lanjutan. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Daniel Dama, TVRI NTT. Ya pemirsa, tersangka kasus korupsi dana bos SMA Negeri Kuan Fatu akhirnya berhasil ditahan di rumah tahanan kelas 2B Kupang. Dan setelah penyidik menyerahkan tahap kedua ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang. Penahanan ini setelah tersangka 2 minggu menjalani tahanan rumah akibat gagal dilakukan penahanan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Kepada TVRI, Sumanti Kejari Timur Tengah Selatan melalui Kasipitsus Kejari Timur Tengah Selatan Samuel Otniel Sine menjelaskan bahwa setelah gagal dilakukan penahanan beberapa waktu lalu karena tersangka JAT, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuan Fatu yang dinyatakan sakit oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Soe melalui surat keterangan dokter sehingga tersangka menjalani tahanan rumah selama 20 hari berlalu. Penyidik meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang kepada tersangka dan hasilnya tersangka dinyatakan sehat. Itu sebabnya penyidik menyerahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti ke tingkat penuntut Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan persidangan. Namun sebelumnya tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kupang untuk memudahkan proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, sehingga tersangka JAT saat ini kita titip di Rumah Tahanan Negara kelas 2 Kupang untuk menjalani persidangan. Untuk terkait dengan penahanan ini, untuk kepentingan penuntutan, kami melakukan penahanan terhadap tersangka 20 hari. Terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 7 November 2023. Nah, kami tahan di rutan kelas 2B Kupang. Maksudnya supaya untuk mempermudah proses persidangan nanti, maka tersangka kami bawa ke Kupang setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Ia menambahkan bahwa untuk sementara tersangka masih 1 orang. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka pada pengembangan penyidikan dan fakta persidangan pada saat para saksi memberikan keterangan di persidangan. Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, Kementerian Kominfo melalui Balai Monitoring Kelas 1 Kupang memusnahkan sejumlah barang bukti hasil sitaan. Pemusnahan ini dalam rangka memperjelas status penanganan kasus terhadap pelanggaran spektrum frekuensi radio. Sebanyak 71 unit barang berupa 66 unit HT, 3 unit VHF RIG, 1 unit perangkat FM radio, dan 1 unit power supply dari 20 pemilik barang sitaan, baik yang berbadan hukum maupun perorangan, dimusnahkan. Pemusnahan bertempat di kantor Balai Monitoring Kelas 1 Kupang dan dihadiri tamu undangan serta pemilik barang sitaan. Pemusnahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dan memberi kepastian serta menghindari barang rusak maupun hilang dalam kasus pelanggaran hukum di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Hal ini dilakukan berdasarkan kekuatan hukum, yakni Perdirjen nomor 7 tahun 2021 pada pasal 72 ayat 1 dan 2. Menurut Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Kupang, Mujiyo, barang bukti ini diamankan karena beroperasional tanpa memiliki izin.
Ini adalah perusahaan dalam rangka memperjelas ya status penanganan kasus terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai dengan 2022. Jadi mereka itu dulunya beroperasional tanpa dilengkapi dengan izin penggunaan spektrum frekuensi radio, termasuk perangkatnya sebagian tidak bersertifikasi. Jadi prinsipnya dalam penggunaan spektrum frekuensi itu harus ada izinnya dan alatnya harus wajib bersertifikasi. Kabalmon juga menambahkan dalam tahun 2023 pihaknya sudah melakukan 2 kali pemusnahan barang bukti hasil sitaan. Dari Kota Kupang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Dinas Sosial Kabupaten Malaka telah menerima bantuan barang persediaan untuk korban bencana alam maupun sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan tersebut berupa makanan siap saji dan peralatan rumah tangga lainnya. Sebanyak 8 jenis bantuan barang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diterima Dinas Sosial Kabupaten Malaka pada Agustus 2023 kemarin. Barang bantuan tersebut berupa makanan anak sebanyak 300 paket, selimut sebanyak 23 lembar, penjernih air 2 unit, makanan siap saji 200 paket, tenda portable 5 unit, kasur 25 lembar, sandang dewasa 2 paket, dan peralatan dapur keluarga sebanyak 15 paket. Bantuan ini berupa buffer stok atau barang persediaan guna mengantisipasi apabila terjadi bencana alam atau bencana sosial yang menimpa masyarakat di wilayah Kabupaten Malaka. Barang bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial kepada masyarakat Kabupaten Malaka hingga saat ini masih berada di gudang Dinas Sosial dan akan dibagikan ketika ada bencana. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, Marcelina Klau, mengaku hingga saat ini masih dalam proses pendataan dari tim Dinas Sosial agar bantuan dapat dibagikan tepat pada sasaran. Direncanakan dibagikan kepada masyarakat di tempat atau lokasi terdampak bencana dan jadwalnya paling lambat minggu depan atau akhir bulan Oktober ini. Jenis barang berupa makanan akan dibagikan apabila mendekati tanggal kadaluarsa atau expire dan sasarannya kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan disabilitas. Yosman Serang, TVRI NTT. Pemirsa, ruas jalan penghubung Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Belu rusak parah. Kondisi jalan ini sangat mengganggu para pejalan dan bisa berdampak fatal. Ruas jalan provinsi penghubung Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Belu, tepatnya dari Welaus, Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, sampai di Nindatan, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, terlihat rusak parah. Kondisi jalan rusak sudah berulang tahun, namun pemerintah belum memberi perhatian lebih serius. Jaraknya sepanjang 7 km dengan topografinya menurun dan mendaki. Kurang lebih puluhan titik jalan rusak, sebagian longsor dan berlubang. Kondisi kerusakan ini sangat mengancam pengguna jalan karena bisa berdampak fatal. Para pelintas jalan yang hendak ke Malaka atau ke Atambua, bahkan Kota Kupang harus ekstra hati-hati, jika tidak maka bisa mengalami kecelakaan hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Malaka, Benyamin Salibir Nahak mengatakan ruas jalan sepanjang 7 km tersebut berstatus jalan provinsi. Kewenangannya ada pada pemerintah provinsi. Meskipun demikian, Dinas PUPR Kabupaten Malaka selalu melakukan komunikasi terkait kerusakan jalan dengan mengirimkan laporan disertai dokumentasi berupa video dan foto. Dirinya menambahkan, sejauh ini direspon baik dan selalu ada perbaikan kecil-kecilan karena anggaran terbatas. Sementara itu, salah seorang pengguna jalan, Siprianus, mengaku kondisi jalan rusak parah dan sangat mengganggu perjalanan. Pihaknya meminta agar pemerintah buka mata untuk memperbaiki ruas jalan tersebut.
Selain itu, Rudi, salah seorang pengemudi, juga mengaku kondisi jalan sangat memakan waktu dan para pelintas bisa mengalami kecelakaan jika dibiarkan terus. Kondisi jalan parah ini, semoga pemerintah buka mata. Oh gitu ya? Ya. Mengganggu sekali ya? Mengganggu sekali. Jalan lebih hancur. Sangat mengganggu. Bisa berbahaya ini. Lalu bawah sini, atas sini dan hancur. Ini kakak dari mana mau kemana? Dari Kupang ke Malaka. Ke Malaka. Tidak hanya kondisi jalan rusak, namun terdapat beberapa titik yang belum dibangun jembatan dan terlihat salah satu deker yang nyaris rubuh dan sudah berlubang di sisi kiri dan kanan. Kondisi ini sangat berbahaya apabila kendaraan dengan muatan berat. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, pekerjaan rehabilitas jalan provinsi yang menghubungkan Simpang Hita dengan Kedindi, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai dinilai asal jadi. Sebab jalan yang hanya ditimbun material tersebut terkelupas dan bergelombang. Pekerjaan rehabilitas jalan Simpang Hita dengan Kedindi, yakni di titik Tureng, Sambor, Desa Ngalak hingga Munta, Desa Kajong tersebut hampir selesai dikerjakan. Pekerjaan jalan tersebut tidak dihotmik sebab sesuai pagu kontraknya. Dan dengan biaya pekerjaan Rp2.900.000.000, pekerjaan rehabilitas jalan tersebut hanya sekitar 2,5 km. Pekerjaan jalan tersebut dinilai asal jadi sebab jalan yang sebagiannya sudah dikerjakan itu dan materialnya sudah banyak yang terkelupas dan juga bergelombang. Material jalan tidak diratakan dengan baik sehingga banyak material pasir yang terkelupas kembali. Para pengendara motor terutama roda 2 ekstra hati-hati melewati ruas jalan yang baru dikerjakan tersebut. Kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut yaitu PT Floresco Indah saat dikonfirmasi mengaku akan memperbaikinya sehingga timbunan material tersebut akan diratakan kembali dan dipadatkan. Ruas jalan tersebut merupakan jalur ramai sebab merupakan jalur utama bagi 2 desa di Kecamatan Reok Barat dan 10 desa dari Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, untuk membawa hasil buminya ke Reo sebagai pusat perdagangan. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, pemirsa, kampus merupakan lembaga akademik yang kini menjadi sasaran untuk berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme yang marak terjadi di Indonesia. Demi mencegah sikap intoleransi dan radikalisme di kampus, maka Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Ngada melakukan seminar terkait bahaya intoleransi dan radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan paham intoleransi dan radikalisme sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kini mulai menyasar kehidupan kampus yang merupakan lembaga pendidikan tinggi serta sangat marak terjadi di Indonesia akibat kurangnya pendidikan nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demi mencegah berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme, maka Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Ngada melakukan kegiatan seminar sehari bagi ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Flores Bajawa untuk mengupas realitas bangsa saat ini terkait berkembangnya sikap intoleransi dan radikalisme di tengah masyarakat yang berawal dari kampus. Wakil Ketua FKUB Kabupaten Ngada, Romo Silverius Betu, menjelaskan bahwa toleransi beragama dan pemilu damai hanya bisa dicapai jika gerakan intoleransi dan radikalisme bisa dicegah di kehidupan kampus yang merupakan lembaga pendidikan tinggi serta penanaman nilai Pancasila menjadi akar berperilaku dalam menghormati setiap perbedaan yang ada dengan rasa hormat dan cinta sebagai sesama anak bangsa. Sosialisasi ini itu mau menyadarkan para mahasiswa-mahasiswa di kampus pertama-tama supaya mereka mau terlibat dalam pemilihan umum. Lalu yang kedua, mereka memahami tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Lalu mereka menjadi agen-agen yang akan menyebarluaskan ini kepada masyarakat tentang pemilu damai. Bahwa
pemilu itu kita pesta demokrasi. Dan pesta itu harus meriah, pesta itu harus aman, pesta itu harus damai, pesta itu harus menyenangkan. Seminar yang dibawa oleh beberapa narasumber serta dialog interaktif ini sangat penting untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta akan tanah air sebagai modal dasar berbangsa dan bernegara di tengah kemajemukan budaya serta agama sebagai suatu kesatuan yang mempersatukan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Kupang mengajak masyarakat desa kecamatan se-Kabupaten Kupang mendeklarasikan dan meresmikan desa anti politik uang. Ajakan ini untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang, Bawaslu sudah membentuk 15 desa sebagai desa model terwakili setiap kecamatan. Diharapkan beberapa hari ke depan akan dilanjutkan lagi ke beberapa kecamatan yang lainnya. Demikian hal ini disampaikan Maria Yulita Sarina selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kupang dalam kegiatan media gathering Bawaslu Kabupaten Kupang yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kupang. Sarina mengatakan politik merupakan cara untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional dalam pemilu atau pilkada dan hendaknya jangan sampai terjadi praktek politik uang karena melanggar konstitusi. Ia menegaskan dengan terbentuknya Desa Anti Politik Uang atau APU, masyarakat sipil tentunya akan dilibatkan dalam kegiatan forum maupun diskusi materi yang terkait dalam menjelang pemilu. Selain itu juga tim Panwaslu Kecamatan dan Desa memberikan pendidikan politik termasuk anti politik uang, ujaran kebencian dan menangkal pemberitaan hoaks dalam pengawasan yang ada di desa. Sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar 15 desa itu tersebar di 15 kecamatan juga. Harapan kita targetnya bahwa kita bisa menjangkau sampai ke 24 kecamatan dan di 24 desa yang akan menjadi desa model, di mana di situ pemerintah desa dan masyarakatnya benar-benar berkomitmen dan bersepakat untuk menolak yang namanya politik uang, politisasi sara, dan juga ujaran kebencian maupun fitnaan dalam proses kampanye. Bawaslu Kabupaten Kupang sangat optimis pembentukan desa anti politik uang atau sebagai desa model akan terisi seluruh kecamatan di Kabupaten Kupang. Dengan adanya desa model ini diharapkan akan berpengaruh bagi desa tetangga lainnya, perangkat desa dan masyarakat berkomitmen anti politik uang untuk mewujudkan Kabupaten Kupang pemilu bersih dan berintegritas. Dari Kabupaten Kupang, Max Poni melaporkan. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Asesmen nasional berbasis komputer Sekolah Dasar Katolik Lopijo terpaksa harus menjalani proses ujian SMP Negeri 5 Aimere yang berjarak kurang lebih 3 km dengan akses jalan yang buruk akibat ketiadaan internet dan listrik di sekolah sehingga sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan anak didik. Beginilah suasana ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer bagi siswa Sekolah Dasar Katolik Lopijo kelas 5 yang merupakan salah satu sekolah dasar terpencil di Kabupaten Ngada. Dengan fasilitas pendidikan yang jauh dari kata memadai karena ketiadaan listrik dan jaringan internet sehingga harus melaksanakan ujian di sekolah lain yang berjarak kurang lebih 3 km. Dengan menggunakan fasilitas laptop yang disediakan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Aimere, para siswa walau terlihat letih setelah berjalan jauh dari sekolah asal, mereka mencoba mengisi jawaban sesuai apa yang mereka pahami di balik keterbatasan sarana pendidikan. Guru sekaligus staf tata usaha dan operator sekolah SDK Katolik Lopijo, Gabriel Lombe, menjelaskan
bahwa keterbatasan sarana pendidikan merupakan kendala utama bagi para siswa untuk bisa mengikuti ANBK dengan baik, serta berharap ke depannya fasilitas listrik dari PLN bisa menjangkau desa mereka agar mendukung pendidikan yang layak dan berkualitas bagi siswa. Kendala yang kami hadapi di SD Kalopijo untuk pelaksanaan ANBK atau ujian komputer berstandar nasional tidak bisa dilaksanakan di SD Kalopijo karena ada beberapa kendala. Di antaranya internet terbatas, terus servernya belum ada atau sementara kami upayakan. Dan yang ketiga, listriknya kurang memadai. Terpaksa kami sudah 2 tahun, sudah kali kedua dengan ini di SMP, sehingga kami bisa terjangkau. Kira-kira 2 kilometer atau 3. Harapan kami bisa melaksanakan ANBK itu di SD Kalopijo sendiri, supaya anak-anak bisa nyaman, konsentrasi, dan mendapatkan nilai yang bagus. Sekolah Dasar Katolik Lopijo terpencil dan terletak jauh dari kota kecamatan Aimere dengan ketiadaan sarana listrik dari PLN, serta terdiri dari beberapa gedung sekolah yang mulai rusak berat akibat termakan usia dan terbuat dari kayu dan berdinding papan, sangat membutuhkan perhatian serius pemerintah untuk kecerdasan anak bangsa yang dijamin oleh undang-undang negara. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, kekeringan di Kabupaten Timur Tengah Selatan akibat dampak El Nino semakin meluas di pelosok Timur Tengah Selatan. BPBD Timur Tengah Selatan mulai berkeliling pelosok desa untuk melakukan pelayanan air bersih. Kepada TVRI, Yeri Nakamnanu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan di sela kegiatan pelayanan air bersih di Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timur Tengah Selatan, menjelaskan bahwa El Nino mengakibatkan keringnya sejumlah sumber air di kota Soe. Kini dampak tersebut terus meluas sampai ke pelosok daerah Timur Tengah Selatan. Masyarakat saat ini dinilai cukup merana dengan kondisi kekeringan akibat dampak dari El Nino, sehingga mereka melalui instruksi Bupati Timur Tengah Selatan, pihaknya sejak Rabu 25 Oktober 2023 mulai turun ke desa-desa untuk melakukan pelayanan air bersih. Pihaknya menjelaskan bahwa wilayah desa pertama yang dilakukan pelayanan yakni warga masyarakat di Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba. Pihaknya dan tim membawa 2 mobil truk tangki dengan kekuatan 10.000 liter. Usai melayani di Desa Oebaki, pihaknya akan melanjutkan pelayanan lagi di wilayah desa dan kecamatan lain jika ada pengaduan dari pemerintah desa. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di mana terjadi kekeringan sehingga masyarakat mengalami kekurangan air bersih. Sehingga pada hari ini saya bersama tim dari BPBD bekerjasama dengan perangkat desa di Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba. Kami melaksanakan penyaluran air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan atau mengalami kekurangan air bersih. Untuk hari ini yang kami drop di Desa Oebaki itu kurang lebih sebanyak 10.000 liter. Pantauan TVRI di Desa Ajaubaki, Kecamatan Noebeba, Rabu 25 Oktober 2023 siang, warga setempat menyerbu mobil tangki dari BPBD Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan membawa serta sejumlah tempayan penampung seperti jerigen, kumbang, dan lain sebagainya untuk mendapatkan pelayanan air bersih. Dan pelayanan air bersih di Oebaki berlangsung pukul 11 dan berakhir pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, tambak garam di Kabupaten Saburai Jua yang sempat terhenti beberapa waktu lalu kini kembali bergeliat. Masyarakat Saburai Jua diberdayakan untuk mendukung perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.
Kabupaten Saburai Jua, negeri sejuta lontar, menyimpan banyak potensi. Keindahan alam yang eksotis, kebudayaan yang unik, hingga potensi hasil alam seperti garam yang berkualitas. Segala potensi yang dimiliki Kabupaten Saburai Jua kini tengah dirajut oleh anak-anak daerah yang kembali ke Saburai Jua untuk membangun daerah dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Tidak dapat dipungkiri, tambak garam Nataga memberi manfaat bagi masyarakat. Meski sempat terhenti beberapa waktu yang lalu, namun tambak garam Nataga ini telah memberi harapan bagi masyarakat Saburai Jua untuk mengais rejeki dan menapaki kehidupan yang lebih baik. Martin Diratome, pengelola tambak garam Nataga, mengatakan, awal dibangun, ribuan masyarakat ikut terlibat untuk bekerja. Dan di tahun 2023 ini, setelah melalui beberapa proses yang panjang, 320 pekerja hidup dari kegiatan tambak garam saat ini. Kedepannya, dengan semakin luas lahan yang dikelola, jumlah pekerja pun akan terus meningkat. Masyarakat Saburai Jua yang menjadi pekerja di tambak garam Nataga ini diberdayakan dan juga dibimbing untuk dapat mengelola pendapatan yang mereka miliki sehingga tidak habis begitu saja, tetapi dapat memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya pendidikan anak-anak. Oke, semua pekerja ini kita mengikuti besaran upah yang diberikan oleh daerah, ya. Kemudian kenikmatan lain mereka harus terima, mereka harus mendapat seragam, ya, ada 3 buah baju kos kerja mereka. Lalu kemudian perusahaan juga memfasilitasi mereka dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di situ sudah ada jaminan pensiunnya. Dan semuanya diambil oleh perusahaan, tidak ada diambil gaji mereka tidak diganggu, perusahaan akan menanggung semuanya. Dan saya pikir bahwa ketika kita membangun usaha garam ini, trickle down efeknya besar, gitu, luar biasa gitu. Apa artinya bahwa kami bekerja di sini, ada orang-orang bekerja, ada kehidupan di sini. Lalu kemudian para pengusaha mobil yang mengangkut garam dari sini itu ke pelabuhan, wilayah pelabuhan, itu juga dihidupkan di sini. Ada muatan bagi mereka, ada konjak, ada sopir. Lalu kami sampai di wilayah pelabuhan, juga ada orang yang membongkar di sini, ada buruh gitu. Ada uang lagi di situ yang jatuh. Lalu kemudian para penjual kaki lima, apakah itu jual teh, kopi, makan dan lain-lain di pelabuhan tuh, ini pasti akan habis. Nah, uang kita akan beredar dengan sempurna di Saburai Jua, lalu kemudian ekonomi akan bertumbuh dengan baik. Martin Diratome berharap upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun Saburai Jua menjadi daerah yang lebih berkembang, ditunjang kualitas sumber daya manusia yang tinggi, dapat memberikan kontribusi pada perekonomian daerah hingga nasional, khususnya melalui kegiatan tambak garam. Esther Siubelan Ferdiwain, TVRI NTT. Ya pemirsa, energi terbarukan selalu menjadi solusi dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Dengan penerapan energi terbarukan yang tepat, selain mampu menjaga keseimbangan alam, juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif Kadin Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pemerintah melakukan transisi energi menuju net zero emission telah melahirkan program co-firing yang digabungkan dengan teknologi wood chips. Inovasi ini berawal dari kerjasama penelitian antara Universitas Nusa Cendana, PT Timor Bioenergy, dan Kadin NTT yang berupaya menemukan substitusi batu bara sebagai sumber energi listrik di Provinsi NTT. Hasil kolaborasi penelitian para pemangku kebijakan tersebut menemukan jenis kayu standar kalor atau GAR yang memiliki kandungan sama dengan batu bara. Temuan penelitian tersebut mendorong transisi penggunaan batu bara dengan GAR untuk dilakukan. Saat ini penggunaan substitusi batu bara sebagai pasokan energi terbarukan di PLTU Bolok Kupang telah mencapai 5% atau 30 ton per hari. Melihat potensi tersebut, Kadin NTT juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nusa Tenggara Timur, di mana terdapat 17 kelompok kerja binaan BUMDes yang berprofesi sebagai pemasok kayu. Hingga saat ini produksi GAR memiliki 5 pabrik di 3 kabupaten kota di NTT.
Kerjasama ini juga membuka potensi lapangan kerja baru untuk masyarakat NTT. Terbukti hingga hari ini terdapat hampir 600 pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Kolaborasi Pentahelix ini tentunya menjawab program pemerintah untuk memaksimalkan potensi lokal dengan menggandeng berbagai unsur yang ada demi mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi bertransformasi menjadi produk yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita memantau tadi mulai dari tanamannya, kemudian lihat pengolahannya, di mana masyarakat terlibat aktif. Tadi kita bilang Pentahelix, universitas juga terlibat aktif, ya, akademisi, bisnis, kemudian masyarakat sipil, taker. Dari situ kita lihat terlibat aktif di penanaman, di sourcing, diolah oleh teman-teman juga bagus pengolahannya, dan kemudian kita lihat terakhir off-takernya. Jadi bagaimana PLN ini kalau kita lihat di belakang ini wood chip yang berasal dari teman-teman tadi sini, kemudian ada batu bara di sana, nanti di dalam sini digabung, ya, dicampur co-firing 5%, dan kemudian dari sini lewat conveyor masuk ke mesin PLN. Kami membentuk suatu ekosistem baru di mana pembentukan hutan energi dan juga kerjasama dengan masyarakat. Dan bisa dilihat dampak langsung baru 1 tahun lebih, tapi dampak yang kami hasilkan itu sudah begitu banyak masyarakat yang bisa mendapatkan penghasilan baru. Tercatat di catatan kami ada 533 pengumpul kayu, dan juga bisa dilihat sekarang begitu banyak mobil yang ada sebagai pengumpul kayu. Ini adalah hasil kerja dari masyarakat yang bisa juga mereka membeli dengan mencicil mobil. Artinya ini berdampak langsung dan sudah nyata. Saat ini kita lagi mendukung program pemerintah Net Zero Emission di tahun 2060. Kemudian dari sisi PLN kita mengejar bauran energi 23% di tahun 2025. Di NTT ini kita sudah melakukan salah satu inisiatif strategis dalam mendukung bauran energi, yaitu dengan implementasi co-firing, yaitu mencampur bahan bakar batu bara dengan wood chip. Ini yang sangat kami tunggu sebenarnya, ya, karena kita sudah menguji dan kebutuhannya juga bisa lebih dikarenakan memang kita semakin ingin meningkatkan produksi KWH green dan mengurangi CO2. Kami universitas, tentu ilmu itu kan harus diimplementasikan, gitu. Teknologi ilmu yang paling sederhana itu harus bisa diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, hal itu bisa terjadi kalau kita melakukan kerjasama. Ya, ini sudah terbukti model pengembangan wood chip ini yang kami kerjasamakan dengan mitra PLN, pemerintah daerah, pelaku usaha, kemudian masyarakat, dan tentu teman-teman media. Ini sudah bisa menjadi kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Terima kasih Kadin Indonesia, Kadin NTT. Saya kira hari ini sebuah langkah inovatif, ya, terutama bagaimana lewat kerja-kerja kolaboratif ini memberi dampak langsung pada keberadaan masyarakat, dan biomas dan sumber daya yang ada. Ini potensinya di masyarakat sangat luar biasa. Saya sebagai pemasok kayu, mungkin adanya perusahaan AKP ini, kami sebagai masyarakat bisa mendapatkan ekonomi semakin meningkat, sehingga kebutuhan kami bisa mencukupi dengan adanya kredit, mobil, dan akhirnya semua bisa terpenuhi. Dari Kota Kupang, Debbie Swek, Yatna Jatnika, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Jelang peresmian gereja Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus, sejumlah persiapan telah dilakukan, salah satunya dengan menggelar ritual adat.
Ritual adat dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan alam yang akan disatukan dalam perayaan Ekaristi Pentabisan Gereja. Ritual adat yakni Dada Tamawe Fohon yang merupakan persembahan air pemali menuju gereja. Tradisi ini mengandung unsur budaya dan agama yang di dalamnya menampilkan inkulturasi antara budaya dan agama, juga menggambarkan masuknya agama Katolik ke Kabupaten Belu, khususnya di wilayah Nanet 2 Besi. Air pemali ini diambil dari salah satu sumber mata air yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan ritual adat. Air pemali dibawa oleh 3 suku yakni Kukun Railubu, Kukun Mauluta Mauteva, dan suku Roman Nanaet 2 Besi sebagai perwakilan dari 72 suku yang dikawal oleh suku Kolonahak sebagai pahlawan. Sebelumnya, pada malam hari diadakan upacara adat dengan menyembelih hewan kurban berupa babi. Kemudian pada pagi hari, air pemali ini dihantarkan ke gereja dengan diiringi tarian likurai dan nyanyian adat setempat. Perjalanan menghantarkan air pemali ini kurang lebih menempuh jarak 1 km di bawah terik matahari menuju gereja. Meskipun demikian, para penari dan sejumlah tokoh adat, agama, pemerintah, dan masyarakat setempat tetap semangat dalam misi mereka untuk menghantarkan air pemali ini dari sumber mata air ke gereja. Ritual adat ini menjadi bagian penting menuju puncak upacara pentabisan gereja. Ketika sampai di gereja, air pemali tersebut ditempatkan di atas mezbah yang telah disiapkan di luar pelataran gereja. Prosesi adat di pelataran ini kemudian diikuti oleh prosesi pengantaran air pemali ke dalam gereja. Nantinya akan diberkati dan digunakan saat peresmian gereja yang menggambarkan perpaduan antara keyakinan agama dan budaya. Di dalam gereja, sejumlah proses adat masih terus berlangsung, termasuk penyembelihan seekor babi sebagai kurban. Darahnya dicampurkan dengan air pemali, kemudian dibuat tanda salib di tempat penyimpanan hosti kudus atau tabernakel dan altar gereja. Sebagai penutup dari semua acara, dilakukan penyembelihan kurban berupa seekor sapi. Proses ini didahului dengan penuturan adat oleh tokoh adat dan dilanjutkan dengan pemberkatan hewan kurban oleh Pater Kristoforus Tara OFM sebagai pastor paroki. Pastor Paroki Hati Kudus Yesus, Pater Yohanes Kristoforus Tara OFM menyebutkan, tradisi yang dilakukan ini menggambarkan bahwa gereja dan budaya tidak dapat dipisahkan. Kehadiran gereja harus memberikan makna dalam kehidupan budaya setempat. Hal ini juga merupakan proses inkulturasi yang mengajarkan bahwa di mana ada gereja, di situ ada budaya. Prosesi ini juga mencerminkan tekad gereja dan budaya agar terus tumbuh dan berkembang, serta mencari pemaknaan tentang Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Pembangunan gereja juga memanfaatkan sumber alam sekitar, termasuk batu, kayu, air, atau unsur alam lainnya yang diciptakan oleh Tuhan. Tradisi tersebut juga mencerminkan ucapan syukur kepada para leluhur dan terutama kepada Tuhan Sang Pencipta yang sudah memberikan waktu selama mengerjakan gereja tersebut, sehingga dari proses awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Suatu proses inkulturasi yang tidak kita hanya ambil kulitnya, tapi juga isinya, bahwa budaya dengan gereja itu tidak bisa dilepas-pisahkan. Di mana ada gereja, di situ mesti ada budaya. Maka proses inkulturasi dalam gereja itu mesti terus bertumbuh dan berkembang. Lalu kemudian sambil kita mencari dan menemukan pemaknaan bagaimana sebenarnya Tuhan itu hadir dalam setiap dimensi kehidupan, termasuk dalam budaya yang dihidupi oleh setiap manusia, setiap umat yang ada di Paroki Lakudus. Gedung yang besar ini kami kerja 8 tahun, mulai dibangun pertama 2015,
langsung dengan acara adat. Jadi dia selesai dan mau resmi begini, kami omong dengan pastor yang bertugas sebagai OFM, mereka menyatu dengan alam, cocok dengan kami tua-tua adat, sehingga diberikan kepada kami bilang tua-tua adat omong supaya kita lakukan adat lebih dulu, baru Bapak Uskup datang memberkati rumah ini dan air yang kita timba ini sebagai barang bukti dan sumber yang di sana itulah dipakai setiap perayaan Paskah. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, usaha serta kerja keras dari umat Katolik Hati Kudus Yesus Laktutus untuk membangun gereja saat ini telah menuai hasil. Sejak dikerjakan 8 tahun silam, Gereja Katolik Hati Kudus Yesus kini telah ditabiskan oleh Uskup Atambua MGR Dominikus Saku lewat perayaan Ekaristi yang dihadiri oleh ribuan umat. Beginilah suasana saat pentabisan Gereja Hati Kudus Yesus Laktutus di Desa Foho Eka, Kecamatan Nanaet 2 Besi, Kabupaten Belu yang dihadiri oleh ribuan umat Katolik pada Rabu 25 Oktober 2023. Pentabisan gereja ini dipimpin langsung oleh Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku PR, serta didampingi puluhan imam konselebran, biarawan-biarawati, serta tamu undangan. Perayaan ini diawali dengan perarakan konselebran menuju depan pintu gereja untuk melakukan prosesi pemberkatan kunci gereja, pengetukan pintu serta pengguntingan pita sebelum memasuki gedung gereja. Setelah melaksanakan prosesi ini, umat pun dipersilakan masuk untuk mengikuti perayaan selanjutnya. Dengan desain gereja berbentuk setengah lingkaran dengan corak rumah adat Belu, bangunan gereja ini dirancang seperti tribun dengan posisi altar berada di bagian paling bawah tempat duduk umat. Perayaan pentabisan yang berjalan dengan hikmat oleh seluruh umat yang hadir ini kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan seluruh bagian gereja, altar, serta 12 tiang gereja oleh Uskup Atambua. Selaku Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku pada perayaan ini memberikan beberapa pesan kepada seluruh umat yang turut hadir dalam perayaan ini. Dengan ditabiskannya turut menandakan Paroki Hati Kudus Yesus telah menjadi bagian dari Gereja Universal sehingga dapat berjuang untuk kemajuan hidup yang lebih baik dan mengamalkan nilai kemanusiaan. Lewat pembangunan gereja ini pun diharapkan dapat menjadikan umat Katolik di Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus untuk hidup dalam iman, harap, dan cinta. Uskup Atambua pun berpesan kepada umat untuk melanjutkan pembangunan hati dengan nuansa ekologis di lingkungan sekitar untuk dibangun kembali sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan ditabiskannya Gereja Hati Kudus Yesus ini dapat menjawab kerinduan umat akan gedung gereja yang baru yang dikerjakan selama 8 tahun dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Laktutus. Selain itu, gereja ini pun menjadi salah satu ikon wisata religi bagi para peziarah di mana gereja ini berada di perbatasan Indonesia Timor Leste. Pesan saya untuk umat di sini, mari kita melanjutkan pembangunan nanti yang akan lebih bernuansa ekologis, membangun alam, menghijaukan yang perlu dihijaukan, menjaga supaya longsoran yang melanda wilayah ini tidak bertambah luas dengan cara menanam yang perlu kita tanam, juga dengan cara mengolah lahan-lahan yang seringkali sangat sempit dan seringkali berada di tanah-tanah yang kritis. Mari kita perhatikan untuk membangunnya kembali supaya lebih bermanfaat bagi kebutuhan ciptaan alam sendiri dan bagi kesejahteraan hidup kita. Dengan pentabisan gereja ini, diharapkan iman umat semakin bertumbuh dengan berakar pada nilai Injil dan ajaran gerejawi. Selain itu, umat diajak untuk melanjutkan pembangunan hati dengan nuansa ekologis dengan menata alam sekitar untuk kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan hidup bersama. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Nina Bova. Dan saya Brian Olede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.